Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podnes Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Misel Keisha Suci Ramadita dan saya Sinta Mahardika Putri. Hai Sobat Nesa, apa kabar nih? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Studio Nesa TV mengundang tamu spesial, yaitu Bapak Henry Jasar SE selaku Kepala PT Jasara Harja. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Bapak boleh dulu disapa nih teman-teman kita, yaitu sahabat Nesa. Oh iya, makasih Mbak. Ya. Oke. Assalamualaikum sahabat Nesa. Sahabat Nesa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry selaku Kepala PT Jasara Harja Perwakilan Kota Bumi, dan Mas. Perkenalkan, nama saya Krisna Irawan selaku penanggung jawab bidang asuransi di Jasara Harja Perwakilan Kota Bumi. Oke, terima kasih Bapak. Bapak, ini langsung kita mulai aja ya, langsung ke pertanyaannya. Bapak, tugas dan fungsi Jasara Harja sendiri itu apa sih Pak? Saya dulu ya, Mas Krisna. Boleh, Pak. Ya, makasih Mbak. Ya. Terkait dengan pertanyaan atau bagaimana tentang Jasara Harja itu ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34 tahun 1964, tugas dan fungsi dari Jasara Harja itu adalah yang pertama itu memberikan menyerahkan santunan dan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan, baik itu kecelakaan angkutan umum maupun itu kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Undang-Undang 33 itu terkait dengan angkutan umum, dan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964 itu terkait dengan kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan misalnya ada kecelakaan apa aja sih yang dijamin oleh Jasara Harja? Nah, itu ada beberapa yang dijamin oleh Jasara Harja, Mbak. Yang pertama itu tadi sesuai dua undang-undang tadi. Yang pertama adalah kecelakaan penumpang angkutan umum. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang menjadi penumpang angkutan umum yang sah, nanti Mas Krisna yang menyampaikan yang sah itu bagaimana. Nah, ketika terjadi kecelakaan, misalnya dia terguling atau menabrak pohon atau bagaimana, itu ataupun menabrak kendaraan lain, itu terjamin oleh Jasara Harja. Nah, yang kedua adalah kecelakaan dari dua kendaraan tersendiri. Jadi antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain bertabrakan. Nah, itu kedua belah pihak yang menjadi korban itu terjamin. Jadi pihak yang pertama dijamin oleh pihak yang kedua, dan pihak kedua dijamin oleh pihak pertama. Seperti itu, Mbak. Nah, selanjutnya kecelakaan yang dijamin oleh Jasara Harja adalah masyarakat yang menjadi korban di luar dari kendaraan tersebut. Jadi misalnya pejalan kaki. Jadi orang yang di jalan, misalnya menyeberang jalan, terus tiba-tiba ada motor atau mobil yang lewat, terus tertabrak. Nah, itu masyarakat atau pejalan kaki tersebut adalah pihak yang dijamin oleh Jasara Harja. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Terus terkait tadi jawaban Bapak kan ada yang sah ya Pak ya, apa tadi itu? Nah, Pak Krisna boleh menjelaskan Pak apa itu Pak? Ya, jadi Jasara Harja itu menjamin juga penumpang dari alat angkutan umum yang sah. Alat angkutan umum yang sah itu merupakan yang ada di darat, laut, dan udara, tapi yang memiliki izin. Oh, harus ada izinnya harus gitu ada ya Pak izinnya, ya? seperti misalnya bus, travel gitu kan, yang sering kita pakai sehari-hari. Itu kita usahakan kita menggunakan angkutan umum yang berizin. Yang berizin itu paling gampang kita lihat itu merupakan yang menggunakan plat kuning. Jadi izin itu merupakan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan setempat, bahwa angkutan itu merupakan adalah angkutan penumpang umum. Jadi kalau Jasara Harja itu menjamin baik dari di darat, tadi saya bilang darat, laut, dan udara. Dalam hal ini mungkin kalau di darat contohnya bus, travel. Kalau di laut kapal penumpang umum. Seperti kalau di sini, kalau kita di Sumatera ini di Bakau gitu ya. Dan juga kalau masyarakat juga naik pesawat itu di dalam tiketnya itu sudah ada
Jasara Harja. Gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih jumlah santunan yang diberikan Jasara Harja kepada korban kecelakaan itu? Nah, untuk jumlah santunannya itu untuk korban meninggal dunia kita akan serahkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Untuk korban luka-luka itu kami berikan penggantian biaya rawatan maksimal itu 20 juta. Dan untuk korban yang cacat tetap maksimal itu kita berikan 50 juta. Dan untuk biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris itu kita berikan penggantian biaya penguburan sebesar 4 juta rupiah. Dan juga masih ada lagi manfaat tambahan, yaitu biaya P3K, penggantian biaya P3K di rumah sakit itu sebesar 1 juta, dan penggantian biaya ambulans dari TKP ke rumah sakit itu sebesar 500.000. 500.000. Iya. Nah Pak, kalau misalnya kita kan nggak tahu kejadian itu bagaimana. Kalau misalnya seandainya kita terjadi kecelakaan dan kita ingin mendapatkan santunan ya Pak ya, bahasanya itu dari Jasara Harja, itu bagaimana Pak caranya? Oh ya, mungkin bisa saya jelaskan nanti, Iya, bisa boleh, ditambahkan Mas Krisna. Jadi terkait dengan prosedur ya, prosedur untuk klaim ke Jasara Harja. Jadi sebelumnya mungkin perlu dijelaskan juga bahwa korban kecelakaan itu kan bisa luka-luka, bisa juga mohon maaf meninggal dunia. Nah, jadi ada dua prosedur nanti yang harus dijalani. Untuk korban yang meninggal dunia dan juga luka-luka, sebenarnya proses awal itu adalah melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini unit laka dari masing-masing Polres di mana laka itu terjadi. Nah, nanti dari sana pihak kepolisian akan datang ke TKP untuk mendata, untuk meneliti dari kasus kecelakaan ini. Nah, di sana kami Jasara Harja sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi begitu pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang laka dan memproses laporannya, itu mereka akan memasukkannya ke sistem IRSMS. Ya. Nah, sistem IRSMS itu akan terintegrasi dengan sistem kami di Jasara Harja, sehingga kami akan membaca, oh ini ada korban laka Tuan A di mana itu yang mohon maaf misalnya ada yang luka-luka atau yang meninggal, seperti itu. Nah, dari sanalah nanti untuk korban yang meninggal kami akan tindak lanjuti, petugas Jasara Harja akan menindaklanjuti dengan mendatangi di mana ahli warisnya berada. Jadi kami harus petugas kami yang proaktif untuk mendatangi, Mbak. Jemput bola lah kalau bahasanya ya Pak ya. Santainya jemput bola, mendatangi, karena kan dari laka itu akan mendapat informasi keluarganya di mana. Kalau misalnya lakanya di Lampung Utara dan diketahui bahwa keluarganya atau ahli warisnya ada di sekitaran Lampung Utara, itu petugas kami akan langsung datang ke sana, mengecek kebenarannya, ya termasuk juga di sana kami survei kebenaran dari informasi yang sudah diterima. Nah, dari sana baru kelengkapannya akan dilengkapi, syarat-syaratnya dilengkapi, dan itu akan segera kami proses untuk pembayaran santunannya. Itu kalau misalnya ahli warisnya ada di wilayah yang sama. Tapi kalau misalnya ahli warisnya katakanlah di luar kota, di luar provinsi dari Lampung, nah itu kami akan tetap melakukan proses yang tadi, tapi tidak dibayarkan di sini di Kota Bumi, tapi di wilayah di mana ahli waris yang berada. Misalnya kan di Kota Bumi ini kan perlintasannya Mbak ya, itu bisa jadi orang dari Sumatera Utara, Palembang, Jambi, segala macam yang melintas menuju Jawa. Bisa jadi itu orang Jawa. Nah, kalau misalnya ahli warisnya di Jawa, itu berkasnya akan kami limpahkan. Kami Jasara Harja Kota Bumi akan berkoordinasi dengan Jasara Harja di mana, misalnya di Semarang gitu. Semarang. Nah, kami akan limpahkan berkas ini di Semarang, dan petugas Jasara Harja di Semarang yang akan melanjutkan prosesnya dengan mendatangi rumah ahli warisnya di Semarang, misalnya seperti itu. Jadi nanti dibayarnya di Semarang, gitu. Itu sih Mbak. Nah, kalau terkait dengan itu korban meninggal misalnya, tapi kalau misalnya korban itu katakanlah luka-luka di Lampung Utara, nanti sama pihak kepolisian akan dibawa nih, dirawat di mana nih, di Handayani bisa jadi, atau di CMC bisa jadi. Nah, nanti di sana kami
akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Kami juga ada kerjasama Mbak dengan rumah sakit. Ketika ada korban luka-luka masuk ke rumah sakit, di input ya di sistem rumah sakit, itu juga akan terbaca secara sistem, dan juga pihak rumah sakit juga akan berkomunikasi dengan kami. Pak, ini ada korban laka masuk ke rumah sakit, ini dijamin apa tidak gitu kan oleh Jasara Harja. Nah di sanalah kami akan katakan ini kasusnya terjamin ya, yang tadi Pak tadi terjamin, maka kami akan mengeluarkan surat jaminan bahwa si korban ini sampai dengan biaya maksimal 20 juta itu ditanggung oleh Jasara Harja. Jadi semangatnya adalah ketika masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan, ketika dia berobat, dia nggak keluar uang lagi Mbak. Jadi seluruh biayanya sampai dengan maksimal 20 juta itu akan ditanggung oleh Jasara Harja, akan dibayarkan oleh Jasara Harja. Jadi ketika si korban kecelakaan ini, si pasien ini selesai dirawat, terus dia pulang dari rumah sakit, itu kan ada rekapan biayanya berapa tuh Mbak? Iya. Nah, diketahui oleh si korban itu atau keluarganya, nanti rumah sakit akan menagihkannya ke Jasara Harja. Jadi si korban atau keluarganya tidak mengeluarkan biaya untuk biaya untuk perawatannya, kecuali yang di luar tanggungan Jasara Harja administrasi atau gimana. Seperti itu. Mungkin Mas Krisna ada silakan. Ya sebenarnya sesuai dengan yang tadi Pak Henry jabarkan, kami sebenarnya semangatnya ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah kecelakaan, seperti meninggal dunia. Yang kita tahu kan namanya korban kecelakaan lagi meninggal dunia dalam suasana berduka. Makanya kami yang hadir ke domisilinya dan kami bantu untuk pemberkasannya. Begitu langsung kami bawa ke kantor dan dana santunan akan kami salurkan kepada ahli waris yang berhak. Dan untuk yang luka-luka seperti yang tadi Pak Hendy jelaskan, bahwa korban itu tidak perlu mengeluarkan uang saat tertimpa musibah kecelakaan, sehingga begitu masuk rumah sakit kami akan berikan surat jaminan kepada rumah sakit. Nantinya rumah sakit yang akan menagih biaya rawatan itu sebanyak maksimal 20 juta kepada Jasara Harja. Seperti itu. Jadi mungkin tambahan juga Mbak terkait dengan tadi adanya korban meninggal dan luka-luka itu. Jadi sampai dengan bulan Februari ya, Mas Krisna, itu Februari, itu kita juga punya target target kecepatan ya Mbak ya. Jadi kalau ada korban tuh kita harus segera merespon gitu. Jangan sampai masyarakatnya ini yang merasa bingung terus ya merasa kesulitan lah dalam urusan ini. Jadi kita yang menjemput bola. Nah, sampai dengan Februari ini kita kecepatan pembayaran santunan kita itu Mbak dari kecelakaan itu 1 hari 4 jam. Jadi begitu kecelakaan rata-rata dari total pembayaran itu kecepatan kita 1 hari 4 jam. Itu untuk yang meninggal ya. Nah, untuk yang luka-luka yang tadi saya sampaikan kita jaminkan. Artinya pembayarannya secara overbooking ke rumah sakit. Jadi masyarakat nggak perlu lagi keluar uang, terus dia klaim ke Jasara Harja. Kalau dulu seperti itu Mbak. Dulu seperti itu. Jadi kita masyarakat bayar dulu nih, ya berapa juta lah, misalnya dia luka-luka. Terus nanti kwitansinya dibawa dengan syarat-syarat lain dibawalah ke Jasara Harja. Kalau dulu seperti itu. Nah kalau sekarang Jasara Harja kan berpikir bagaimana memudahkan masyarakat seperti yang disampaikan Mas Krisna. Nah, jadi kita jamin nanti rumah sakitnya yang bayar, yang menagihkan ke Jasara Harja. Nah, Jasara Harja membayarkan secara overbooking ke rumah sakit. Itu sampai dengan Februari ini itu 99,74% itu kami bayarkan melalui overbooking ke rumah sakit. Artinya dari total klaim yang kami bayarkan tidak sampai 1% Mbak yang masyarakat itu terpaksa bayar sendiri dulu terus baru klaim ke Jasara Harja. Seperti itu. Dan juga untuk Provinsi Lampung, untuk cabang Lampung sendiri, Jasara Harja itu sudah bekerja sama hampir sudah 100% ya, 100% rumah sakit yang tercatat di Dinas Kesehatan. Seperti itu Mbak. Jadi ya mudah-mudahan dengan yang seperti ini bisa lebih memudahkan lah untuk masyarakat ketika terjadi musibah, sehingga pembayaran santunan atau penjaminannya lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu. Siapa saja sih Pak yang berhak atas santunan meninggal dunia di Jasara Harja? Ahli waris. Semoga Mas Krisna. Jadi
untuk yang dapat memperoleh santunan jasara harja, terutamanya santunan meninggal dunia, itu kami sebut namanya ahli waris. Nah, ahli waris itu yang paling pertama yang dapat menerima santunan adalah pertama janda atau dudanya yang sah. Nah, kalau tidak ada janda atau dudanya yang sah, itu kepada anak-anaknya yang sah. Nah, apabila tidak ada anak-anaknya yang sah, dia akan diberikan kepada orang tuanya yang sah. Nah, apabila ketiganya ini tidak ada, itu akan kami berikan kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan dari korban yang meninggal dunia tersebut. Nah, pihak penyelenggara penguburan itu bisa bermacam-macam, bisa keluarga, bisa lingkungan gitu kan. Nah, itu nanti kita berikan santunan penggantian biaya penguburan itu. Nah, untuk biaya rawatan itu akan kami berikan kepada rumah sakit seperti yang tadi dijelaskan bahwa kita akan bayarkan rumah sakit, namun apabila dia reimburse akan kami berikan kepada pihak yang memberikan pembayaran itu. Oke Pak, kira-kira dari mana Jasara Harja memperoleh dana untuk menyalurkan dana santunan? Oh ya, jadi nanti ditambahkan Mas Krisna mungkin ya Pak ya. Jadi tadi fungsinya Jasara Harja yang pertama kita bahas dari awal itu adalah memberikan santunan. Memang benar itu tugas pokok dari Jasara Harja. Terus pertanyaannya, dari mana dananya? Dari mana? Kok bisa bayarin? Padahal kan kita ya kadang-kadang nggak ngerasa nih gitu, bayar apa ya ke Jasara Harja, kok bisa kita dapat santunan gitu kan, dapat perlindungan asuransinya seperti itu. Nah, tadi yang di awal saya sebutkan bahwa kami menjalankan fungsi dari Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Nah, itu tadi Mbak, terkait dengan Undang-Undang 33 atau tentang iuran wajib, itu tadi yang disampaikan Mas Krisna, ada sebagian, bukan sebagian ya, di dalam tiket umum yang sah itu yang dibayarkan oleh masyarakat, di situ termasuk iuran wajib. Nah, iuran wajib itulah yang disetorkan oleh si pengusaha angkutan umum ke Jasara Harja. Misalnya nih di sini ada Damri ya, Puspa, Puspa, Damri, terus Rosalia yang jauh. Ketika kita membayar, atau Karona ya, yang travel. Karona resmi kan ya. Jadi ketika penumpang beli tiket Mbak dari Kota Bumi, katakanlah Puspa nih, yang selalu rajin lah Puspa sama Dharma Duta, bagus kan untuk di sini. Ketika penumpang beli tiket dari Kota Bumi ke Bandar Lampung katakanlah, misalnya berapa sih tiketnya? 20.000 ya? Kayaknya 25.000. Ya kurang lebih lah ya, umpamanya segitu. Nah, dari 20.000 itu ada sebagian yang iuran wajibnya itu tadi masuk ke Jasara Harja. Nah, jadi misalnya Mbak nih beli tiket Puspa nih ke Bandar Lampung 20.000, sebenarnya Mbak juga udah bayar iuran wajib itu yang dititipkan oleh pengusahanya, nanti pengusahanya yang setor ke kami seperti itu. Itulah dana itu yang dihimpun oleh Jasara Harja sebagai sebagai dana untuk nanti membayarkan dana kecelakaannya. Itu yang pertama. Nanti ditambahkan Mas Krisna. Terus yang kedua, Undang-Undang 34. Undang-Undang 34 ini tentang kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, dari mana dananya? Nah, dananya ini dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Di mana itu? Iya, gimana itu Pak? Kalau Mbak pernah buka STNK, itu kan bayar pajak tuh. Oh iya. Apa aja di situ isinya? Lupa kayaknya. Di situ itu barisnya banyak, tapi yang kalau kita perpanjangan setahun sekali, itu yang pasti kita bayar itu pajak kendaraan bermotor. Kita tahu ya Mbak ya. Tuh. Terus yang kedua ada yang namanya SWDKLLJ. Nah, itulah dana yang dihimpun oleh Jasara Harja. Jadi ketika Mbak atau teman-teman semua membayar pajak motor, pajak mobil, disitulah ada SWDKLLJ. Dana itu sebagai penjamin Mbak, penjamin bagi orang yang menjadi korban kecelakaan dari si kendaraan ini. Ya, misalnya tadi motor, pejalan kaki, pejalan kakinya nggak bayar apa-apa kan? Nggak bayar apa-apa. Kok bisa dia dijamin? Nah, dijaminnya itu dari si pengendara motor itu ya? Ya, dari kendaraan ini yang sudah bayar pajak dan bayar SB-nya.
Kalau di bahasa asuransi itu tanggung jawab pihak ketiga lah Pak. Ya, seperti itu. Jadi ketika si A ini jalan kaki ditabrak, dia dijamin karena si motor ini atau mobil ini sudah memenuhi kewajibannya membayar pajak dan SW. Seperti itu kurang lebih. Mas Krisna mungkin lebih ahlinya nih di bagian ini nih. Monggo Mas. Kebetulan saya juga yang mengumpulkan dana lah dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk santunan. Jadi yang pertama itu kita dalam bentuk tiket sebenarnya. Jadi setiap penumpang yang membeli tiket itu sudah termasuk jasa raja. Kalau bus itu iuran wajibnya sebesar Rp60. Nah, itu kecil sekali. Bahkan lebih mahal permen satu daripada untuk penjaminan penumpang gitu kan, kita 60. Dan sedangkan itu kalau untuk pesawat ya itu dalam tiket pesawat itu juga sudah termasuk jasa raja sebesar Rp5.000. Tapi jika dibandingkan dengan harga tiket pesawat 5.000 itu nggak ada apa-apanya. Nah, itulah negara mewajibkan para penumpang umum untuk langsung mendapat perlindungan dalam hal ini melalui jasa harja, agar kalau ada kejadian musibah yang kecelakaan itu penumpang itu bisa langsung kita berikan jaminan sehingga diharapkan fatalitas dari akibat dari kecelakaan tersebut dapat diminimalisir. Dan juga saya juga ini himbau juga kan pada penonton Desa TV nih. Nah, kalau yang punya kendaraan bermotor, baiknya itu dibayarkan pajaknya karena di sini sudah termasuk jasa harjanya. Jadi selain kita untuk membangun provinsi Lampung, pajak kendaraan itu juga ternyata sudah termasuk perlindungan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Gitu. Dalam hal itu jasa raja namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ. Biasanya ada tuh kalau mau dicek di STNK pajaknya, nah, itu ada itu biasanya jasa raja kok murah kok. Kalau misalnya untuk motor itu cuma 35.000 aja setahun. Satu tahun ya Pak ya. Dan itu nggak terbatas sekali kecelakaan, tapi kecelakaan nih sekarang amit-amit ya. Terus tiba-tiba berapa bulan kemudian kecelakaan lagi, itu tetap berlaku. Jadi nggak ada batasnya gitu ya Pak ya. Kecuali memang dalam satu kali kasus kecelakaan itu tadi maksimal ada. Dia rawatannya 20 juta, kalau meninggal 50. Tapi kan nggak mungkin meninggal berkali-kali kan. Seperti itu. Agak serem juga kayaknya berkali-kali. Iya, memang kalau orang sih kenal kita kalau bisa kenalnya di luar aja deh, jangan serah aja karena rata-rata urusannya kecelakaan seperti itu Mbak. Itu juga menghimbau nih pada ini kan biasanya penonton Desa TV nih yang masih banyak pelajar juga. Nah ya betul. Saya nggak bawa data sih ya, bawa data nggak Chris? Saat menggunakan kendaraan bermotor itu wajiblah pakai helm karena helm itu membantu mengurangi fatalitas kecelakaan. Karena kalau di kami ini, menurut data kami ini, begitu korban tidak pakai helm, itu fatalitasnya tinggi sekali, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Tahun lalu itu sekitar 26 apa 20 berapa ya? Sekitar 26% dari korban laka yang kita bayar itu pelajar. Dan beberapa pelajar itu ya semuanya sebenarnya, tapi ada beberapa pelajar yang menjadi korban dan meninggal itu merupakan siswa-siswa berprestasi. Sebenarnya sayang ya kalau ya semuanya sih sebenarnya Mbak. Cuma memang kalau mengutip dari pernyataan Pak Wakil Bupati beberapa waktu yang lalu ketika acara Musrembang bahwa pembangunan sama Pak Bapeda juga ya, bahwa pembangunan satu daerah itu kan juga dimulai dari bagaimana kita membangun generasi muda ini. Kalau generasi muda yang berpotensi bagus ini banyak yang menjadi korban kecelakaan, berarti kan bisa mempengaruhi pembangunan daerah secara keseluruhan. Seperti itu Mbak. Nah jadi terkait dari tadi kan kita ngomongin masalah kecelakaan, masalah klaim, masalah dananya nanti diperjelas juga tentang kesamsanannya Chris. Nah mungkin yang sudah kami lakukan ya Pak ya, yang sudah kami lakukan, Jasara Harja ini kan tidak bisa sendiri. Jasara Harja ini selalu bekerja sama dengan mitra-mitra strategisnya lah. Nah itu kami untuk menekan angka laka, untuk menekan fatalitas dari kecelakaan itu, ya kami sudah lakukan lah
beberapa upaya seperti dengan stakeholder terkait kami mengaktifkan kembali forum komunikasi lalu lintas seperti itu. Kami rutin lah kumpul diskusi membahas tentang keselamatan berlalu lintas, apa kira-kira solusi yang bisa kita berikan. Nah, terus juga kalau pernah lihat nih adik-adik, kita razia tuh di mana? Tugu Alamsyah, terus pernah juga di dekat pasar tuh, hampir tiap minggu waktu itu. Cuma karena ini udah masuk puasa, ya kita stop dulu. Nah, itu jadi razianya bukan untuk menakut-nakutin atau apa sih ya, itu kita coba razia himbauan. Ketika itu tadi Mas Krisna sampaikan banyak pengendara yang satu motor bertiga, udah itu tiga-tiganya nggak pakai helm. Iya. Itu kalau sekali kesenggol mobil jatuh fatal gitu. Nah itu yang coba kita tekan lah seperti itu, menghimbau untuk merubah lah kebiasaan masyarakat supaya mau lebih tertib lagi seperti itu. Nah, terkait dengan dana tadi Kris mungkin perlu disampaikan juga ya, karena penting juga karena saya nggak bawa data sih ya, sumber dananya itu dari mana Pak? Nah, mungkin bisa disampaikan Kris yang pembina Samsat bagaimana di sini. Nah, yang dana jasa raja itu sebenarnya paling utama itu untuk kendaraan pribadi Mbak. Nah itu tadi yang saya bilang dari pembayaran pajak itu. Nah pajak itu kan biasa dibayar setiap tahun di Samsat. Nah, sebaiknya memang semua pengguna kendaraan bermotor itu membayar pajak kendaraannya dan menjadikan pajak kendaraan itu sebuah kewajiban gitu loh. Apabila kita memiliki kendaraan ya berarti kita wajib membayar pajaknya. Karena selain untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan daerah tersebut, baik untuk non infrastruktur, sarana dan prasarana, itu juga untuk perlindungan kepada diri sendiri dan orang lain yang menggunakan kendaraan tersebut. Nah, di sini memang tingkat kepatuhan kita agak menurun ya untuk pajak kendaraan karena memang kemarin kan ekonomi kita dilanda COVID. Namun sekarang sudah mulai membaik. Kami harapkan bagi para pemilik kendaraan itu untuk rajin membayar pajak kendaraan setiap tahun. Itu enggak, kalau untuk motor itu sebenarnya enggak mahal-mahal banget kok jika dibandingkan dengan harga motornya seperti itu. Tapi dengan kita membayar itu kita juga membantu pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di daerah kita sendiri gitu. Kalau bukan kita yang bersama-sama patungan gitu kan, siapa lagi gitu kan. Iya. Nah, sekarang kita yang nanya nih. Kalau mau bayar pajak sama SW yang tadi, udah tahu kan tempatnya ya? Udah. Oh, udah tahu. Nggak tahu. Jadi memang di Samsat ya, tahunya iya, ya? di Samsat. Jadi memang di tiap kabupaten ya, di tiap kabupaten ada Samsat. Tapi dulu zaman saya sekolah juga pernah dapat kartu dari sekolah, ada kartu memang yang khusus jasa harja dari sekolah. Oh iya. Kalau itu nanti dapat. bisa dijelasin lagi Mbak. Jadi kalau yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan juga SW di KLLJ-nya itu memang kita bayarnya tuh di Samsat. Iya. Kalau dulu tuh mesti harus datang ke kantor Samsat. Nah sekarang untuk lebih memudahkan masyarakat dalam hal membayar pajak itu juga ada Mbak beberapa alternatif. Kalau yang online itu ada namanya, kalau lihat di Play Store ya, Play Store ya. Di Play Store itu ada namanya e-Signal. Jadi kita bisa membayar pajak itu langsung online. Kalau Signal itu lingkupnya nasional. Terus kalau untuk Provinsi Lampung ada namanya e-Signal ya. Samdes. Sama bisa juga diinstal. Itu bisa juga bayar pajak melalui aplikasi online gitu ya Pak ya. Juga nanti tinggal pilih mau di STNK-nya mau diambil ke Samsat kan atau mau dikirim ya, bisa ya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada juga karena kan Samsat adanya di sini di Kota Bumi di apa tuh namanya, dekat Ramayana ya. Iya. Ramayana satu, terus satu lagi ada di Bukit Kemuning itu lumayan kan? Iya lumayan. Situ. Nah
wilayah kita kan luas nih. Iya. Mau di mana. Kalau mau ke Samsat lebih jauh, butuh waktu dan biaya. Nah, untuk mempermudah masyarakat, itu juga ada sekarang kerjasama antara Bapenda ya dengan tim pembinaan Samsat ya, kalau gitu ya, dengan beberapa badan usaha milik desa, BUMDes Mbak. Jadi saya juga nggak hafal ya, BUMDesnya banyak banget Mbak. Jadi kita bisa bayar tuh pajak kendaraan bermotor kita, termasuk SW-nya di dalam itu di BUMDes itu Mbak. Nanti petugas BUMDesnya yang menyetorkan melalui aplikasinya dan juga nanti mencetakkan. Itu juga kalau di beberapa BUMDes juga diantar ke rumah wajib pajaknya, tapi tergantung BUMDesnya ya Mbak ya, Yeah. semuanya. Jadi adalah layanan lebih dari beberapa BUMDes. Badan usaha milik desa itu kan banyak tuh usahanya, ada yang simpan pinjam juga kayak koperasi ada juga. Terus yang pasti bisa bayar pajak tadi, terus bisa kayak apa kayak Brizi sama ini kalau Bang itu apa namanya? Top up inilah pulsa segala macam lah Mbak, transport juga bisa termasuk. Nah itu kan termasuk di situ pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah itu jadi sudah ada banyak alternatif untuk pembayaran. Harusnya sih sudah lebih memudahkan masyarakat ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya, termasuk SW di dalamnya, seperti itu. Nah mungkin kedepannya nih kalau misalnya mau bikin podcast lagi, bisa nih mengundang Samsat ya. Oke, boleh nanti diagendakan ya Pak ya. Iya, jadi di situ kalau Samsat itu ada 3 instansi Mbak. Jadi biar untuk gambaran juga bahwa di dalam Samsat itu terdapat instansinya kita sendiri, Desa Raja. Terus di sana juga ada kepolisian dan juga ada Bapenda di situ. Jadi ada 3 instansi di sini, termasuk di dalam situ. Untuk pembayarannya kerjasama dengan bank, kalau di sini dengan Bank Lampung. Nah ini mungkin bisa Mbak mengundang Samsat ya untuk menjelaskan lah bagaimana sih terkait dengan prosedur pembayaran pajak, terus di mana saja. Ya beberapa poin yang mungkin masyarakat mungkin masih ada yang belum tahu. Apalagi ada rencana ini ya. Program diskon dari Samsat ya. Iya, diskon pajak. Tapi mungkin lebih baik kalau nanti dari pihak Bapendanya sendiri yang di Samsat untuk menjelaskan itu. Jadi bisa nggak nanti diagendakan aja. Iya, terima kasih ya Pak. Ada tambahan? Cukup Pak. Ya kalau gitu kami selaku tim Nesa ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya datang ke sini, sudah menjelaskan kami apa sih Jasa Raharja, baik fungsinya, tugasnya, terus kegunaan, caranya, prosedurnya dan lain-lain. Mungkin sampai sini saja obrolan kita. Semoga obrolan kita bermanfaat buat yang nonton ya Pak ya. Amin. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.